Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Erni? Alhamdulillah Pak Hasan. Ya, baik Bu Erni. Untuk yang pertama, saya dengar itu Bu Erni akan melakukan proses coaching dengan Pak Teguh. Iya, betul sekali Pak. Hari ini saya ada jadwal untuk coaching dengan Pak Teguh. Oh gitu. Kalau boleh saya ikut menjadi observer, kira-kira gimana? Boleh Pak, dengan senang hati boleh sekali nanti Bapak bisa ikut dalam pelaksanaan proses coaching saya dengan Pak Teguh. Oke Ibu, terima kasih. Tetapi sebelum itu saya hendak mengajukan beberapa pertanyaan Ibu. Iya Pak, monggo Pak. Yang pertama itu persiapan yang Ibu lakukan sebelum melakukan coaching dengan Pak Teguh itu apa aja Bu? Persiapan yang sudah saya lakukan yang pertama yaitu persiapan untuk diri saya sendiri. Saya berusaha nanti bisa hadir penuh dalam proses coaching, fokus menjadi pendengar yang aktif, dan juga saya sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya nanti bisa memancing ide atau gagasan dari Pak Teguh untuk menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Baik, cukup banyak ya. Tadi ada sudah meluangkan waktu, kemudian menyiapkan beberapa daftar pertanyaan, kemudian juga menyiapkan pertanyaan berbobot. Nah, kalau menurut Ibu sendiri, kompetensi yang akan Ibu kembangkan itu apa aja? Terutama yang ketiga kompetensi itu ya Pak. Yang pertama bisa fokus atau hadir penuh dalam proses coaching. Yang kedua menjadi pendengar yang aktif bagi coachee. Lalu yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coachee. Baik, sepertinya sudah lengkap ya, mulai dari kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar yang baik, kemudian pertanyaan yang berbobot, seperti itu. Nah, kalau menurut Ibu sendiri, dari tiga itu mana yang akan Ibu lebih kembangkan nantinya? Baik, menurut saya yang perlu saya kembangkan itu di pembuatan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak, karena di situ kan adalah kunci bagaimana nanti kita bisa menggali ide atau gagasan coachee untuk mencari solusi dari permasalahan yang dialami. Baik, selanjutnya Ibu, kalau menurut Ibu sendiri dengan beberapa kompetensi tadi, kemudian persiapan yang Ibu lakukan, indikator keberhasilan proses coaching ini apa Ibu? Tentu saja yang saya inginkan adalah coachee bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Lalu yang kedua adalah coachee bisa bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana yang nanti sudah disusun misalnya. Lalu yang ketiga adalah proses coaching nanti bisa berjalan sesuai dengan alur tirta Pak. Oh, baik. Saya rasa dengan persiapan dan kompetensi yang sudah Ibu siapkan, keberhasilan ini sepertinya akan bisa maksimal Ibu ya. Amin, insya Allah Pak. Ya baik, terima kasih Ibu, dan sekali lagi saya mohon izin untuk bisa menjadi observer nantinya, dan semoga nanti bisa lancar di dalam melakukan proses coaching dengan Pak Teguh. Nggih. Terima kasih Pak atas doanya. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Erni, selamat sudah melakukan proses coaching dengan Pak Teguh. Dan ya, Pak. Kembali saya mohon izin Ibu untuk bisa memberikan pertanyaan sekaligus catatan atas proses coaching yang dilakukan dengan Pak Teguh tadi. Iya Pak, silakan. Baik Ibu, yang pertama Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses coaching dengan Pak Teguh? Perasaan saya lega dan senang ya Pak, karena di sini coachee atau Pak Teguh sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan solusi itu timbul dari diri Pak Teguh sendiri gitu Pak. Dan Pak Teguh juga sudah menyusun rencana-rencana aksi yang kedepannya akan dilaksanakan, dan juga Pak Teguh bisa bertanggung jawab untuk melaksanakan rencananya dengan sebaik mungkin. Oh ya baik, alhamdulillah, berarti rencana, aksi dan eksekusi memang sudah disiapkan oleh
Pak Teguh tadi ya. Nggih. Baik, selanjutnya Ibu terkait dengan catatan coaching. Alhamdulillah tadi saya mencatat beberapa hal ketika melakukan pengamatan. Yang pertama, selama proses coaching Bu Erni sudah sesuai dengan alur tirta tadi. Kemudian yang kedua juga sudah mengembangkan kata-kata kunci sehingga memudahkan Pak Teguh dan memberikan rasa nyaman khususnya di dalam melakukan proses coaching ini. Selain itu juga Ibu juga sudah melakukan kompetensi coaching mulai dari fokus dan hadir penuh terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Teguh, kemudian menjadi pendengar yang baik. Selain itu juga pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan itu sudah berbobot, sehingga Pak Teguh tadi saya mencatat bisa menemukan solusinya sendiri atas permasalahan yang dia alami. Nah, selanjutnya Ibu, kalau menurut Ibu sendiri, kompetensi yang masih ingin ditingkatkan itu dari proses coaching tadi apa Ibu? Dari saya tadi melakukan proses coaching nih Pak, saya ingin lebih meningkatkan lagi untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bobot Pak, karena menurut saya mungkin tadi sudah baik, tapi mungkin kurang maksimal dalam saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk Pak Teguh, seperti itu Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu Erni. Alhamdulillah saya dapat berbagi di sini. Saya juga dapat mengamati Bu Erni melakukan observasi atas waktu yang diberikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak. Sama-sama Pak Hasan. Semoga kita semua dapat tetap menjadi tim yang solid ya. Siap, dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari. Ya. Baik, itu saja Bu Erni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Pak Hasan. Apa kabar Pak Hasan? Waalaikumsalam Pak Teguh. Alhamdulillah sehat. Pak Teguh sehat? Alhamdulillah sehat Pak Hasan. Pak Hasan, mohon izin, saya dengar Pak Hasan akan melaksanakan coaching ya Pak Hasan. Iya Pak Teguh, kemarin tuh Bu Erni menghubungi saya, katanya sedang pusing, galau. Nah, terus meminta saya untuk bisa melakukan coaching seperti itu ya. Alhamdulillahnya saya juga menyediakan waktu saya juga untuk hal itu. Alhamdulillah. Kebetulan ini Pak Hasan, saya mohon izin Pak Hasan untuk bisa ikut dalam proses coaching yang dilakukan oleh Pak Hasan, untuk ikut sebagai observer Pak Hasan. Kira-kira diperkenankan atau tidak ya Pak Hasan? Oh, boleh sekali Pak Teguh. Saya malah seneng gitu ya. Alhamdulillah. Jadi nanti bisa saling belajar bersama gitu ya. Insya Allah. Iya. Terima kasih sebelumnya atas izinnya Pak Hasan. Nah, sebelum mungkin nanti saya ikut dengan Pak Hasan untuk bisa menjadi observer dalam kegiatan coaching, itu nanti kalau boleh tahu itu coaching dengan siapa ya Pak Hasan nanti? Itu dengan Bu Erni Pak. Jadi beliau itu salah satu partner saya di sekolah dan kemarin baru cerita sedang ada masalah. Jadi ingin melaksanakan coaching ini. Ya, baik Pak Hasan, mungkin ada beberapa pertanyaan dulu Pak Hasan sebelum nanti proses coaching. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait dengan persiapan Pak Hasan. Pak Hasan, persiapan apa yang dilakukan oleh Pak Hasan sebelum melaksanakan coaching nanti dengan Bu Erni Pak? Yang pertama itu saya kembali mempelajari tentang alur tirta yang kemarin sudah kita bahas bersama itu. Kemudian saya juga meluangkan waktu biar nantinya bisa maksimal selama pelaksanaan coaching. Kemudian juga sudah menyiapkan daftar pertanyaan dan nantinya dengan itu dapat menggali melalui pertanyaan yang berbobot itu. Persiapannya luar biasa ini Pak Hasan. Terkait dengan kompetensi Pak Hasan, kompetensi yang berkaitan dengan coaching itu sendiri, kira-kira kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan oleh Pak Hasan dalam proses coaching nanti? Ada 3 Pak Teguh. Yang pertama itu kehadiran penuh ya, agar nanti kemudian selama pelaksanaan bisa fokus dalam menyelesaikan masalah itu. Kemudian yang kedua adalah menjadi pendengar yang baik, yang aktif, penuh perhatian,
sehingga nantinya Bu Erni juga nyaman ketika menyampaikan masalah dan bisa saling menemukan solusi itu. Dan yang ketiga itu pertanyaan yang berbobot, agar pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu nantinya tidak terkesan menggurui Bu Erni atau kemudian memberikan kesan yang negatif pada Bu Erni itu. Ya, kira-kira dari 3 kompetensi itu Pak Hasan akan memfokuskan pengembangan di kompetensi yang mana, Pak Hasan? Kalau menurut saya itu terkait dengan pembuatan pertanyaan berbobot. Jadi bagi saya itu sesuatu yang penting, karena sekali lagi dengan pertanyaan-pertanyaan itu Bu Erni nantinya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang beliau alami, bukan atas kemudian paksaan saya, bukan atas kemudian judgement saya, tetapi memang benar-benar itu murni dari dalam diri Bu Erni sendiri. Baik, dan izin satu pertanyaan terakhir Pak Hasan. Ini kira-kira nanti indikator keberhasilan dari proses coachingnya itu sendiri, kalau dari Pak Hasan apa kira-kira? Kalau menurut saya indikator keberhasilannya itu Bu Erni itu dapat menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan dia. Kemudian juga nantinya Bu Erni dapat bertanggung jawab dengan rencana yang sudah Bu Erni siapkan. Begitu juga nantinya selama proses coaching ini harapannya sesuai dengan alur Tirta, sehingga nanti selepas coaching harapannya Bu Erni bisa tersenyum kembali, Pak. Ya, mudah-mudahan insya Allah ya Pak Hasan. Ya. Baik, mungkin itu pertanyaan yang saya ajukan Pak Hasan. Jadi terima kasih sebelumnya atas kesempatannya untuk mendampingi Pak Hasan nanti. Mohon izin nanti saya ikut nih Pak Hasan pada saat coaching dengan Bu Erni. Boleh Bapak ikut aja, dan saya juga sangat senang ketika Pak Teguh bisa ikut gitu ya. Oke. Baik, mungkin setelah ini nanti kita ke sana ya Pak untuk segera melakukan coaching nanti Pak Hasan. Oke, siap Pak Teguh. Oke. Mari kita ke ruangan terlebih dahulu. Oke, matur nuwun Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Hasan. Bu Erni sehat? Alhamdulillah Pak. Ya, saya lihat Bu Erni ini sekarang kok jarang senyum. Iya Pak, soalnya di kelas saya itu ada anak yang sering terlambat mengerjakan tugas Pak. Oh, jadi ada anak yang jarang mengerjakan tugas di pembelajaran Bu Erni. Iya Pak. Berarti itu menjadi salah satu masalah mengapa saya diundang sama Bu Erni ini ya? Iya, saya ingin berkonsultasi nih sama Pak Hasan untuk mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini Pak. Ya, berarti saya menegaskan ya, berarti pertemuan kita hari ini untuk bisa menemukan solusi itu ya? Iya Pak. Terkait dengan anak yang memang jarang mengerjakan tugas. Oke, Itu betul. satu anak atau banyak anak Bu? Kebetulan kalau yang sering itu hanya satu anak Pak. Kalau yang lainnya mungkin keterlambatannya masih dalam taraf wajar gitu ya Pak ya. Tapi kalau yang satu ini memang dia sering sekali terlambat mengumpulkan tugas dalam waktu yang lama Pak. Kalau boleh tahu ya, anak ini itu di dalam mengumpulkan tugas itu biasa seperti apa itu? Apakah kemudian dia lewat dari tenggat waktu, atau kemudian tugasnya yang pun ia mengumpulkan kurang, atau seperti apa? Dua-duanya Pak. Lebih dari tenggat waktu yang sudah ditentukan dan juga kadang tidak maksimal dalam mengerjakan tugas Pak. Oh gitu. Kalau boleh tahu selama ini penugasan dari Bu Erni itu seperti apa? Kalau boleh tahu. Biasanya kalau untuk di bidang menjahit memang kan kita memberikan spare waktu yang sudah agak lama Pak. Misalnya untuk menjahit kemeja kami beri waktu selama 2 minggu, tapi nanti dia itu mengumpulkannya selang setelah 1 minggu atau 2 minggu setelahnya bahkan gitu Pak. Oh, berarti Ibu ingin si anak ini bisa mengumpulkan tugas sesuai tepat waktu dengan teman-temannya itu ya? Iya betul Seperti Pak. yang lain gitu ya? Iya. Kalau boleh tahu nanti kalau selama ini kalau dihitung secara hitungan angka ya Bu, realita itu dari harapan Ibu misal antara 1 sampai 10, si anak ini udah di angka berapa Bu? Mungkin masih di angka 5 ya Pak ya. Wah cukup jauh ya dari angka 10. Iya Pak, jauh sekali. Dan Ibu ingin istilahnya mengajak anak ini ke angka berapa?
Di angka 7 mungkin ya Pak. Oh, 7 atau 8 paling tidak dia bisa mengumpulkan tepat waktu. Kalau untuk hasilnya mungkin tidak terlalu maksimal, tidak apa-apa karena dia masih belajar begitu. Oh iya, berarti kan ibu ingin meningkatkan anak ini itu di pembelajaran ibu juga bisa tepat waktu di dalam mengumpulkan tugas, dia juga mengerjakan sesuai dengan apa yang sudah ibu tugaskan. Iya Pak. Gitu. Nah, kalau dari ibu sendiri ya, sudah adakah rencana ke depan untuk bisa memotivasi anak ini? Kalau untuk rencana kedepannya sih saya ingin melakukan pendekatan secara pribadi ya Pak dengan anak tersebut. Lalu saya juga ingin seperti mengingatkan dia untuk mengerjakan tugas di sela-sela waktu yang dia miliki. Dan saya juga mau bekerja sama dengan orang tuanya di rumah untuk membantu mengingatkan dia untuk mengerjakan tugas-tugas dari sekolah seperti itu Pak. Ya sebenarnya sudah bagus ya strategi yang kemudian ibu ingin berikan ke dia biar dia bisa tepat waktu gitu ya. Nah kira-kira dalam jenjang waktu berapa untuk bisa ibu mengajak anak ini bisa memotivasi, mendampingi seperti yang ibu sampaikan tadi? Ya. Kebetulan besok ini ada pelajaran praktek saya Pak. Jadi saya akan memantau dan melakukan pendekatan secara personal kepada dia dan membimbing secara personal juga Pak. Karena kebetulan kan dia juga terlambat sekali dalam menangkap materi pembelajaran gitu. Jadi ada teknik-teknik menjahit yang memang dia belum paham gitu. Jadi saya akan membimbing dia secara personal di teknik menjahitnya gitu Pak. Tapi dia memang udah bisa menjahit ya Bu ya? Sudah Pak, hanya beberapa teknik saja yang mungkin dia belum bisa. Misalnya untuk membuat kemeja di bagian kerah itu kan paling sulit Pak. Jadi nanti saya akan membimbing dia di bagian-bagian yang memang dia merasa kesulitan gitu Pak. Kalau saya bisa menjahit, tapi menjahit kantong yang bolong gitu kan. Oh iya, itu namanya verma Pak. Oh gitu, ada iya. Ibu ya? Ada iya, Pak. Ibu. Oke. Okay. Kemudian berarti dalam 1 pekan ini dicoba untuk kemudian bisa mendampingi anak itu ya Bu? Iya, iya Pak. Kira-kira ada siapa itu teman guru yang mau diajak untuk berkolaborasi? Mungkin teman tim teaching saya Pak. Kebetulan saya di kelas menjahit itu kan ada tim teaching. Jadi ada 2 guru pengampu. Nanti saya minta teman saya itu untuk mengingatkan saya ketika saya kurang maksimal dalam membimbing anak tersebut. Yang kedua itu saya ingin dari orang tuanya juga saya minta untuk membantu dalam mengingatkan dia mengerjakan tugas-tugas sekolah. Baik. Berarti alhamdulillah sudah ada yang siap terlibat, waktu juga sudah ditentukan, dan saya rasa strategi ibu sudah bagus dan sudah terencana. Nah, mungkin ada kira-kira kapan nih kita bisa ketemuan lagi nih? Saya ingin lihat progres dari ibu gitu ya. Bu Erni sudah terkait dengan mendampingi, kemudian melibatkan teman ibu, kemudian orang tua murid itu kan. Kira-kira kapan nih? Mungkin minggu depan kali ya Pak ya. Tapi kalau habis upacara besok minggu depan hari Senin saya ada acara meeting Ibu. Oh, mungkin hari Selasa Pak. Oh iya. Ya. Selasa mungkin bisa. Iya. Biasa meeting diajak kepala sekolah makan di luar. Oh begitu Pak. Jadi kalau makan enak saya cepat gitu. Oh iya Pak, betul, tidak akan melewatkannya ya Pak ya. Betul sekali Ibu. Kita habis dinas gitu ya. Oh iya. Terus Ibu, nah mungkin alhamdulillah kita sudah selesai Bu ya. Jadi solusi Ibu juga sebenarnya sudah tahu dan nggak harus melaksanakan, sudah bagus. Kira-kira habis ini atau setelah ini mungkin ada yang beda nggak Bu perasaan Ibu terkait dengan pikiran Ibu saat ini? Ya, saya merasa lebih lega Pak dan lebih senang karena saya sudah dapat pencerahan nih Pak, dapat solusi tentang bagaimana saya harus menghadapi anak saya yang sering terlambat mengerjakan tugas Pak. Ya, berarti insya Allah nanti semoga bisa lancar Ibu ya. Amin. Dalam prosesnya dan si anak ini kemudian dapat
terdampingi dengan baik, Amin. sehingga dia termotivasi untuk bisa mengumpulkan tugas tepat waktu. Iya Pak, amin. Sehat-sehat buat Ibu ya Bu ya. Iya, Jangan Pak. terlalu dipikirkan sepaneng Ibu, kalau pusing makan aja Ibu yang banyak. Oh ya, Ya, siap Pak. biar tidak mudah sakit. Siap. Ya, itu mungkin Ibu dari saya. Mohon Ya. maaf banyak salah, dan insya Allah kita berjumpa lagi di hari Selasa ya. Iya Pak. Hari Selasa untuk bisa saya melihat progres dari Ibu. Siap. Ya, Ya. kebetulan setelah ini saya ada aktivitas dan kita bisa kembali ke aktivitas kita masing-masing. Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Hasan sudah berkenan meluangkan waktu dan mendengarkan keluh kesah saya Pak. Ya Ibu, baik. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat selalu ya Bu Erni. Ji Pak Hasan juga semoga sehat selalu. Sama-sama. Ya baik, Pak Hasan, terima kasih tadi sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa bergabung pada saat coaching dengan Bu Erni, Pak Hasan. Terima kasih sekali. Mohon izin Pak Hasan, ini ada beberapa pertanyaan dan juga ada hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan pelaksanaan coaching yang tadi sudah Pak Hasan lakukan ya. Yang pertama Pak Hasan, bagaimana perasaan Pak Hasan ini setelah melaksanakan coaching dengan Bu Erni tadi? Baik, Pak Teguh, saya juga mengucapkan terima kasih ya sudah ikut dalam proses coaching ini. Yang pertama adalah terkait dengan perasaan. Saya merasa senang Pak Teguh, merasa bahagia karena dapat melihat Bu Erni tersenyum kembali. Jadi saya melihat Bu Erni tadi sudah menemukan rencana, kemudian aksinya dan eksekusinya seperti apa dari permasalahan-permasalahan itu, sehingga beliau sudah dapat menemukan solusi dari masalah tersebut. Alhamdulillah ya. Baik, Pak Hasan, izin saya untuk menyampaikan tadi beberapa poin hasil pengamatan saya sebagai observer. Jadi tadi saya lihat Pak Hasan sudah memunculkan 3 kompetensi yang memang itu diperlukan pada saat coaching. Pak Hasan sudah hadir penuh untuk Bu Erni, mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Kemudian juga Pak Hasan juga sudah mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh Bu Erni, dan tentunya saya merasa bahwa Pak Hasan sudah cukup bagus ya dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang itu ternyata berhasil memandu Bu Erni untuk bisa menemukan solusi dari permasalahannya, Pak Hasan. Itu tadi catatan yang saya dapatkan, Pak Hasan. Kemudian juga menurut Pak Hasan ini masih ada kompetensi apa lagi nih yang kira-kira masih perlu Pak Hasan kembangkan ke depannya terkait dengan coaching? Kalau terkait coaching ini ada satu Pak yang sepertinya perlu terus tingkatkan. Itu adalah terkait dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi dalam pembuatan pertanyaan berbobot itu saya harus bisa ini ya, istilahnya di dalam mengembangkan kalimat-kalimat tersebut, sehingga agar tidak melukai perasaan dari coach, terus kemudian juga tidak membuat mereka merasa rendah diri, tetapi juga tidak menggurui mereka. Sekiranya itu ya yang kemudian perlu saya tingkatkan ya. Baik, ya, bagus sekali Pak Hasan. Jadi mudah-mudahan harapannya nanti mungkin baik Pak Hasan, mungkin dengan saya juga mungkin kita bisa mengembangkan lagi kemampuan dalam melaksanakan coaching Pak Hasan. Jadi sekali lagi mungkin dari saya ucapkan terima kasih Pak Hasan sudah berkenan untuk memberikan kesempatan pada saya untuk menjadi observer pada kesempatan ini. Mudah-mudahan harapan saya Pak Hasan bisa melakukan coaching ke depannya pada siapapun dengan semakin baik lagi Pak Hasan. Amin. Terima kasih Pak Teguh, dan semoga Pak Teguh juga selalu sehat. Amin. Bisa terus berkarya untuk anak-anak. Amin, amin. Mudah-mudahan baik Pak Hasan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mohon izin untuk bisa kembali ke tempat saya Pak Hasan, dan semoga sukses terus Pak Hasan. Baik. Silakan Pak Teguh, dan salam sehat selalu buat Pak Teguh. Amin. Ya, monggo Pak. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Hasan? Alhamdulillah baik Pak Teguh. Ya. Nah, Pak Teguh sehat? Alhamdulillah sehat Pak Hasan. Ini saya ingin tahu nih, kemarin kira-kira kenapa nih tiba-tiba menghubungi saya, katanya ingin bertemu nih, ada apa nih Pak Hasan?
Ini Pak Teguh, saya itu sedang pusing ini Pak Teguh. Saya itu beberapa kali itu diingatkan sama kepala sekolah. Iya. Anak-anak saya, kebetulan saya wali kelas nih Pak. Iya. Wali kelas 9A. Itu kelas tiap hari itu kotor Pak Teguh itu. Iya. Saya padahal sudah mengingatkan mereka gitu ya. Ya, tetapi tetap saja kelas itu sering kotor. Ya, anak-anak sering membuang sampah sembarangan. Ya, mereka kemudian menyimpan sampah di laci. Pusing saya Pak Teguh. Berarti itu permasalahan yang sekarang sedang dihadapi oleh Pak Hasan ya? Iya Pak Oh Teguh. iya, berarti kira-kira tujuan Pak Hasan untuk berbincang dengan saya apa nih kira-kira ya? Saya ingin menemukan solusi Pak Teguh. Baik. Ya, karena mau nggak mau kalau kelasnya kotor, anak-anak kan jadi sering sakit juga karena nggak Betul. sehat. Terus saya juga sering dipanggil sama kepala sekolah karena guru pada menyampaikan itu kelasnya Pak Hasan itu 9A kok sering kotor ya, gitu Pak Teguh. Betul Pak. Baik Pak, berarti Pak Hasan itu permasalahannya kepada tadi ya siswa-siswa Iya. itu kebersihan di kelasnya Ya, kurang terjaga lah ya Pak ya. betul Pak. Baik, harapan Pak Hasan sendiri sebetulnya bagaimana sih dengan keadaan di kelas itu dan siswa-siswanya? Harapan saya itu siswa itu sadar Pak tentang menjaga kebersihan, apalagi kami kan sekolah Islam Pak. Jadi kan kebersihan sebagian daripada iman gitu Pak. Betul Pak. Dan tidak kemudian ketika diperintah oleh guru saja mereka membersihkan ruangan, tetapi muncul inisiatif diri sendiri gitu Pak. Baik, betul. Kalau misalkan Pak Pak Hasan kita buat skala gambaran ideal, anggaplah tadi keinginan ideal Pak Hasan itu kita kategorikan di angka 10. Menurut Pak Hasan dari 1 sampai 10 di angka mana ini kondisi di anak-anak dan di kelas ini Pak? Itu baru di angka 5 Pak. 5 Pak. Iya Pak. Bayangkan Pak, mereka makan cilok Pak. Tahu cilok Pak? Oh jelas saya tahu Pak. Bulat bentuknya. Ya. Nah, mirip Betul. bakso. Ya. Ya. Sausnya ditoler-tolerin di meja Pak. Itu kan nggak gimana ya Pak ya. Iya. Saya Betul. juga pusing makanya Pak. Betul. Nah, menurut Pak Hasan sendiri nih, apa yang baiknya dilakukan itu Pak untuk menyelesaikan permasalahan itu menurut Pak Hasan? Kalau menurut saya Pak, itu yang pertama saya akan membuat program Pak, kebersihan di kelas. Jadi menempatkan tempat sampah Ya. yang itu kemudian sudah terpisah antara yang sampah organik, kemudian non organik, plastik-plastik dan sebagainya. Kemudian tempat sampah itu nanti sudah terplastik dan ada tempat pembuangannya. Jadi ketika itu sudah pulang sekolah itu bisa langsung dibuang seperti itu Pak. Kemudian memberikan penghargaan kepada piket yang baik ya setiap pekan gitu Pak. Jadi memberikan apresiasi pada mereka. Nah, kemudian yang ketiga itu menyampaikan motivasi tentang kebersihan seperti itu. Baik, itu kira-kira motivasinya disampaikan bagaimana Pak? Bagusnya. Ya saya menyampaikannya gini Pak, yang berkaitan dengan kita sebagai seorang muslim, kemudian kebersihan itu juga terkait dengan kesehatan pada diri kita sendiri. Kalau misalnya mereka sakit juga yang rugi adalah diri mereka sendiri, kan gitu Pak. Betul Pak, betul. Nah kira-kira Pak Hasan di sekolah Pak Hasan atau di lingkungan sekolah Pak Hasan itu ada tidak yang kira-kira bisa membantu Pak Hasan ini dalam memberikan apa ya mungkin bantuan atau dukungan untuk bisa menyadarkan siswa atau juga mengkondisikan kelas agar bisa lebih bersih lagi Pak? Kalau saya rasa itu ada pertama guru PAI Pak, PAIPP bisa membantu dengan kemudian penguatan secara rohani terkait dengan kebersihan. Yang kedua guru BK, barangkali saya juga akan minta bantuan agar bisa membantu di dalam memberikan motivasi. Dan kemarin sudah sempat ngobrol dengan mahasiswa juga ya. Kalau bisa dalam 1 semester ini bisa nggak diadakan penyuluhan dari puskesmas gitu kan mengenai kebersihan lingkungan seperti itu Pak. Iya, untuk membangun kesadarannya ya Pak ya.
Baik, kira-kira menurut Pak Hasan tadi sudah bagus, Pak Hasan akan berkoordinasi dengan BK, kemudian guru PAI, juga tadi ada penghargaan, program dan motivasi. Kira-kira itu akan kapan mulai dilakukan Pak menurut Pak Hasan? Kalau yang penyuluhan mungkin agak lama ya Pak ya, kan karena ini baru menjelang PAS, tapi mungkin ini yang paling dekat itu adalah terkait dengan guru BK Pak. Kan kebetulan PAI itu juga sudah selesai pembelajaran dan guru BK kan masih bisa kemudian memberikan motivasi di sela-sela waktu mereka berada di sekolah gitu. Dan insya Allah nanti dalam pekan ini saya koordinasi dengan guru BK untuk bisa saling memotivasi. Kemudian yang kedua, dalam pekan ini saya akan menghubungi juga bagian sarana Pak untuk bisa melengkapi tong sampahnya di kelas, khususnya di kelas saya gitu Pak. Baik, bagus. Berarti estimasinya kira-kira berapa lama ini Pak sampai Bapak kemudian bisa berkoordinasi dengan guru BK, kemudian mungkin sarana prasarananya juga sudah disediakan, itu butuh waktu berapa lama kira-kira Pak? Kalau itu mungkin 1 pekan ini bisa Pak. 1 pekan. Iya, baik. Baik, berarti dalam 1 pekan nanti, mungkin pekan depan mungkin kita bisa bertemu lagi mungkin ya Pak Hasan, kemudian untuk nanti kita lihat bagaimana progresnya, apa yang Pak Hasan rencanakan, juga mungkin bagaimana kemudian apakah dengan koordinasi dengan guru BK dan sarana prasarana sudah bisa dipenuhi atau belum gitu ya Pak? Bisa Pak. Baik. Kira-kira Pak Teguh luangnya pekan depan hari apa ya Pak? Oh alhamdulillah saya akhir-akhir ini luang Pak. Jadi saya apalagi terutama untuk Pak Hasan saya akan meluangkan waktu Pak insya Allah. Jadi nanti pekan depan Pak Hasan bisa kapan nanti saya jadwalkan Pak. Oh baik Itu, Pak. Terima kasih Pak. Ya ini Ya. Pak yang ingin saya tegaskan. Makanya saya menghubungi Pak Teguh. Alhamdulillah. Pak Teguh Ya. terima kasih menjadi solusi bagi kegundahan hati dan pikiran saya selama ini Pak. Alhamdulillah. Jadi bagaimana ini perasaannya sekarang Pak setelah berbincang-bincang dengan saya ini Pak? Saya rasanya lebih plong Pak, lebih nyaman karena dari dalam 1 pekan ini ada gambaran harus ngapain, 1 semester ini ada gambaran untuk ngapain dan sebagainya. Jadi sudah ada strategi tadi. Yang pertama itu menghubungi guru BK dalam waktu 1 pekan ini dan pengelola sarana prasarana melengkapi tong sampah. Dan kemudian dalam 1 semester ini nanti bisa menghubungi guru PAI dan juga terkait dengan program tadi penyuluhan gitu Pak. Baik, Pak Hasan, saya ikut senang kalau Pak Hasan sudah bisa lebih plong, lebih lega lagi ya. Mungkin meskipun saya hanya bisa mendengarkan Pak, itu ternyata Pak Hasan justru yang sudah punya banyak ide-ide yang cukup bagus untuk menjadikan solusi dari permasalahan yang Pak Hasan hadapi. Jadi tetap semangat Pak Hasan ya. Yang jelas nanti kita akan bertemu lagi berarti 1 pekan dari hari ini ya Pak ya? Iya Pak. Baik. Di hari apa ya Pak? Nanti di hari kita bertemu lagi hari Jumat lagi Pak. Oh, hari Jumat Oke, Pak. iya. Terima kasih Pak. Mungkin nanti di tempatnya? Tempatnya boleh di tempat Pak Hasan boleh, atau di tempat saya nanti juga tidak apa-apa. Nanti kita komunikasi, mungkin baiknya di tempat saya saja ya Pak ya. Nanti saya sekalian siapkan juga hidangan juga Pak untuk Pak Hasan Pak. Oh ya, iya, insya Allah Pak. Baik. Iya. Ya, itu yang saya tunggu-tunggu itu Pak. Di tempat Alhamdulillah. Bapak. Insya Allah Pak. Ya Oke, baik. Mungkin itu yang bisa saya lakukan ya Pak Hasan ya. Mudah-mudahan saya bisa membantu Pak Hasan. Mungkin nanti kita bertemu lagi ya, di Jumat depan ya Pak Hasan ya. Iya Pak. Hari Jumat. Tetap semangat dan sehat terus Pak Hasan. Siap Pak. Saya Iya. setelah berjumpa dengan Pak Teguh jadi lebih semangat dan rasanya plong dan insya Allah siap menghadapi hari esok yang lebih baik Pak. Alhamdulillah. Baik Pak Hasan, ini sebentar lagi saya masuk ke kelas, jadi saya mohon izin pamit juga Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Teguh. Insya Allah. Terima kasih Pak Hasan. Baik.